قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada sebuah video yang cukup menarik untuk kita angkat. Ini video dari seorang Gus dari Madura kaum muslimin, ya. Dimana Gus ini sebenarnya di dalam video ini membahas tentang banyak hal, ya, tentang bahaya bid'ah. Ya. Disebutkan oleh Gus ini bahwa perkara bid'ah itu memang lebih disukai oleh iblis daripada perkara maksiat. Meskipun dalam penjelasan Gus ini ada sedikit kontradiksi kaum muslimin, ya, antara pemahaman dan juga tentang apa yang beliau sampaikan, ya. Beliau menyampaikan bahwa bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat, akan tetapi definisi bid'ah menurut Gus ini ya jauh dari definisi bid'ah yang difahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Termasuk yang dibahas masalah tahlilan kaum muslimin, ya. Dan inilah yang kita titik beratkan dari pembahasan Gus ini, ya. Gus ini menyampaikan bahwa amaliyah tahlilan, kalau menurut pendapat Imam Syafi'i, itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Karena pahalanya tidak sampai kepada mayat, ya. Itu kalau menurut Imam Syafi'i. Adapun yang memperbolehkan tahlilan itu adalah Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tidak mensyariatkan masalah tahlilan. Yang mensyariatkan adalah pengikutnya Imam Syafi'i. Nah, ini kan kontradiksi juga kaum muslimin, ya. Imam Syafi'i tidak mensyariatkan, tapi pengikutnya Imam Syafi'i mensyariatkan. Artinya mereka tidak mengikuti Imam Syafi'i. Ya, secara tidak langsung mereka mengoreksi pendapat Imam Syafi'i. Ya, kalau kita kembalikan kepada, ya, tuduhan-tuduhan orang aswaja terhadap orang-orang salafi yang mereka sebut Wahabi, ya, Wahabi ini nggak mengikuti ulama, ya, Wahabi menentang pendapat ulama dan sebagainya. Sementara pada realita mereka yang mengklaim paling bermadhab Syafi'i, ternyata mereka menentang pendapat Imam Syafi'i, menerjang pendapat Imam Syafi'i, ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Antara maksiat dengan bid'ah, sebagaimana saya jelaskan pada bulan yang lalu, lebih berbahaya bid'ah daripada maksiat. Lebih besar kerusakannya diakibatkan oleh bid'ah daripada maksiat pada satu sisi yang lain. Kalau maksiat sudah jelas, Pak, hukumnya haram. Mencuri haram, berzina haram, tidak sholat ya berdosa. Jelas kalau maksiat itu. Tapi kalau bid'ah, ini tidak jelas bagi orang tertentu yang tidak memahami. Sehingga kadang-kadang seseorang itu akan melakukan kebid'ahan atau melakukan suatu perkara bid'ah tanpa dia sadari dan dia anggap adalah ibadah yang baik. Padahal bisa jadi itu adalah haram dilakukan. Perbedaannya kalau maksiat, kita sudah tahu hukumnya haram. Sehingga bisa jadi kita akan meninggalkan perkara maksiat itu. Tapi kalau bid'ah, karena itu syubhat, karena itu perkara yang rancu bagi seseorang yang tidak paham agama, maka bisa jadi dia akan melakukan bid'ah seterusnya. Bahkan bisa sampai seumur hidup. Karena dianggapnya adalah perkara yang baik, perkara ibadah. Jadi maksiat dengan bid'ah lebih bahaya bid'ah di satu sisi. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui, oh, amal ibadah ini boleh dilakukan, oh, amal ibadah ini rancu, ini bid'ah? Maka kata Kiai Hashim Asy'ari di dalam kitab ini yang barusan saya baca, ukuran perbuatan itu bisa dikatakan bid'ah atau tidak, Pak? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama,
lihat orang yang melakukan. Saya ambil kesimpulan. Lihat orang yang melakukan perbuatan baru. Karena bid'ah itu hal baru. Kalau orangnya ahli ibadah, dan tidak hanya ahli ibadah, dalam ilmu agamanya, jangan sekali-kali kita mudah menuduh orang ini melakukan suatu bid'ah. Bisa jadi orang tadi melakukan sesuatu amal ibadah yang kita tidak tahu. Bagi kita mungkin itu bid'ah, tapi bagi dia enggak. Karena dia memiliki ilmu pengetahuan tentang ilmu agama. Sehingga jangan sekali-kali menilai, menuduh seseorang dengan cepat bahwa orang tersebut melakukan suatu bid'ah. Yang kedua, harus mengikuti kaidah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau jenengan bapak-bapak mengikuti kaidah ulama yang tidak berhaluan ahli sunnah wal jamaah, ya bertentangan. Contoh misalnya, ada ulama yang tidak memperbolehkan tahlil 1 hari dari meninggal sampai ke 7 hari. Tidak boleh, nggak ada. Karena bagi mereka Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan tahlil. Itu bagi kelompok sebelah. Bagi ahli sunnah wal jamaah boleh. Jadi bapak-bapak harus pinter mencari ulama. Jangan sembarangan yang pakai jubah, pakai imamah, banyak jenggotnya, kemudian ulama besar. Belum tentu. Karena bisa jadi yang pakai kopiah hitam di sebelah saya ini kanan kiri lebih dari yang pakai surban itu. Jadi kaidah-kaidah yang perlu kita ambil, apakah ini bid'ah atau bukan, adalah kaidah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Oh ya udah jelas nih risalah ahli sunnah wal jamaah Syekh Al-Allamah Ad-Da'i ilallah Muhammad Hashim Asy'ari. Boleh, hanya saja kadang-kadang yang nggak boleh itu ketika kita doa, bukan nggak boleh, bukan haram ya, bukan haram, tapi ini banyak. Insya Allah juga di sini, di rumah saya banyak. Tapi kalau ketika saya membuat tahlil di rumah, sama saya dilarang. Santri-santri saya larang. Apa itu? Ketika doa, banyak orang sudah mundar-mandir, bawa jajan, bawa nasi. Banyak apa nggak banyak di sini? Lagi doa nih, atau lagi baca Al-Quran, la ilaha illallah, atau ada yang tahlil, ada yang mundar-mandir, bawa nasi, bawa ayam, pahanya ayam, bawa semuanya mundar-mandir. Ada yang doa, tidak menutup kemungkinan sebagian dari kita nih ada yang berdoa melihat nasi, ada yang berdoa melihat paha ayam, bukan paha orang. Amin. Tapi yang dilihat paha. Amin. Ada yang dilihat, enak nih, mau gambil yang banyak. Mungkin nggak doa bapak itu dikabulkan oleh Allah? Jauh pak, jauh akan dikabulkan oleh Allah. Ini kalau nggak keliru, saya pernah baca kitab di dalam Majalisus Sinniyah. Suatu ketika Nabi Musa itu menjumpai seorang hamba Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, minta selama beberapa tahun itu yang dipinta oleh hamba ini. Dan Nabi Musa tahu, melihat hamba ini. Sampai kemudian Nabi Musa ini berkata di dalam hatinya sendiri, coba andai kata Allah ngasih kepadaku kekuatan untuk mengkabulkan doa hamba ini, maka akan aku kabulkan. Itu kata Nabi Musa ketika melihat ada seorang hamba setiap tahun doanya itu saja dan tidak dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian Allah menegur Nabi Musa. Kalau Nabi langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita nggak ada yang negur, ditegur oleh Allah, Musa, tahu nggak kamu? Dia itu berdoa kepadaku, kata Allah, tapi hatinya kemana coba? Kemudian Nabi Musa menjawab, saya tidak tahu ya Allah. Yang saya tahu beliau ini, hambamu ini ya Allah, memohon kepadamu dan itu saja yang dimohonkan karena tidak dikabulkan olehmu ya Allah. Lalu kemudian kata Allah, ya bagaimana aku mau mengkabulkan doa hambaku itu? Dia meminta kepadaku, tapi hatinya berpikir, merenungkan, memikirkan hal yang lain. Sama ketika kita tahlilan, ketika kita tahlilan, ada yang muqaddaman kata orang sini, ada yang baca Al-Quran, khutbil Quran, ada yang tahlilan sebelahnya. Nanti kadang-kadang sebelum tahlilan selesai, bahkan doa sedang dimulai, itu biasanya nasi, mundar-mandir orang yang menyiapkan nasi. Ketika kita doa, ada orang yang berdiri. Nah sekarang, kalau jenengan ketemu dengan kiai atau syekh, minta-minta, lalu berdiri, ada orang berdiri, jenengan akan punya perasaan nggak? Kurang ajar orang ini. Ada nggak? Nah, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa kepada Allah, tunggu loh. Jajan itu, jajan, makanan, nasi, tunggu loh. Kalau doa udah selesai, baru jajan nasi itu dihidangkan kepada hadirin dan hadirat kalau ada perempuannya. Sehingga kita makan dengan khusyuk, kita doanya khusyuk, nggak melihat nasi. Aduh lapar, aduh nasinya enak nih, makan banyak karena pas doa. Kalau nggak doa, insya Allah nggak bakalan berpikiran itu. Nah ini banyak di kalangan masyarakat. Insya Allah di pancaroba atau panca maju, panca suci. Panca maju nggak ada mungkin muntak jenbennya. Ini hentikan nih. Apakah salah? Oh nggak salah. Saya tidak mengatakan ini salah, Pak. Saya mengatakan ini tidak salah. Andai kata ada orang doa kemudian ngasih nasi apa, haram nggak? Nggak haram. Nggak haram, nggak mubah, nggak sunnah, nggak. Cuman secara etika ketika kita berdoa kepada Allah tapi pikiran kita melihat paha ayam, gimana mau dikabulkan oleh Allah? Selesaikan dulu tahlilannya, baru. Ini saya bahas sedikit saja tentang hal yang terjadi di kalangan masyarakat. Kita kembali lagi karena kata Nabi Muhammad, nanti setelah aku akan ada banyak orang yang akan berbeda-beda pendapat. Maka ikutilah Al-Quran dan hadis dan orang-orang yang berpegang teguh kepada sahabat Khulafaur Rasyidin, kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegang ini. Perbedaan ini sudah dari dulu, Pak. Dari masa Nabi Muhammad perbedaan itu sudah ada. Contoh di sini dijelaskan, Pak. Kata Nabi Muhammad kepada sahabatnya, la yusolliyanna ahadun al-asrah illa fi bani Quraidah. Jadi perbedaan pendapat antara orang-orang Islam itu sudah dimulai sejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad mengumpulkan sahabatnya dan sahabatnya itu disabdahkan oleh baginda Nabi Muhammad dengan la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidah. Kamu pergi ke Bani Quraidah. Andai kata kalau orang sini, kamu pergi ke Pontianak. Nah gitu. Kamu pergi ke Bani Quraidah, kata Nabi Muhammad. Tapi ingat loh ya, la yusolliyanna ahadun. Jangan sampai di antara kamu itu sholat asar kecuali fi Bani Quraidah. Kecuali kamu sudah sampai ke Bani Quraidah. Nah suatu ketika sahabat ini pergi, di pertengahan jalan asar sudah masuk. Masih jalan nih sahabat nih. Ketika dalam perjalanan itu mau maghrib. Akhirnya sahabat ini bertengkar. Yang satu pihak berkata, jangan sholat di sini. Kita harus sampai ke Bani Quraidah. Nabi Muhammad SAW sudah menyuruh, memerintah kepada kita, nggak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang satunya, kalau kita nanti nggak nyampe ke Bani Quraidah, udah maghrib, kita tidak melaksanakan sholat. Ayo pilih, mau memenuhi perintah Nabi Muhammad atau perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Bingung sahabat nih, Pak. Bingung, Pak. Karena Nabi Muhammad memerintah sholat di Bani Quraidah, jangan di tengah jalan. Padahal waktu sudah mau habis. Akhirnya sebagian dari sahabat tadi ini, ada yang sholat di Bani Quraidah, cepet-cepet pergi ke Bani Quraidah, ada yang sholat di tengah jalan. Secara logika, Pak, secara pikiran, Pak, yang sholat di tengah jalan melanggar perintah Nabi. Karena Nabi Muhammad memerintah sholat di Bani Quraidah. Akhirnya sampailah kepada Nabi Muhammad kisah ini. Sampailah kisah ini kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Apa di dalam kitab ini dikatakan? Nabi Muhammad itu walam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhu. Nabi Muhammad itu tidak mencela kepada keduanya, Pak. Yang sholat di tengah jalan tidak dicela, tidak dimarahi oleh baginda Nabi Muhammad. Yang sholat cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah karena takut waktu sholat selesai juga tidak dicela oleh Nabi Muhammad, tidak dicaci oleh Nabi Muhammad. Mohon maaf, maksud saya tidak ditegur oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah senyum kepada keduanya. Kemudian al-mizanus salis, ukuran bid'ah dan tidaknya yang ketiga adalah mengikuti hukum-hukum syariat. Hukum-hukum dasar. Jadi kalau ada orang melakukan suatu perkara kemudian dianggap bid'ah oleh kita, kita tanyakan dulu, ada dalilnya enggak? Kembali ke dalilnya enggak? Kalau kembali ke dalil, baik dalil khusus atau umum maupun dalil tafsili, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Jadi ingat loh ya Pak,
Kemarin saya sudah jelaskan dan akan saya ulang lagi. Udah lama. Saya pernah ditanyain oleh orang, apa dalilnya tahlil boleh? Nabi Muhammad pernah tahlil enggak? Enggak, Pak. Nabi Muhammad enggak pernah tahlil, Pak. Apalagi 1 sampai ke 7. 40 hari haul, enggak ada Nabi Muhammad gitu. Baru-baru ini kurang lebih 2 mingguan. Kurang lebih ada 2 mingguan ada yang bertanya, langkong-langkong 2 minggu dari semangkin, Pak. Bada orang katanya ke abdina, Pak. A screenshot. Apa lagi? A foto kitab. Kirim ke abdina, Pak. Neneng Facebook. Lora, kulit taro atanya aneka. Kirim, Pak. Sekali maus, baca seorang abdina. Pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tahlil ini tak depak ke masjid, Pak. Orang ini katanya ke abdina. Lora, bener enten nih ke pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada bu, menabi tahlil tak depak ke masjid. Genjerna. Di abdina baca, ben karena abdina pun pernah maus, maca juga. Di abdina ya toraki ke seatanya. Engki leres. Imam Syafi'i berpendapat pahala tahlil itu tidak sampai kepada mayat. Loh, nanya lagi. Loh, berarti percuma kita ini tahlil. Saya jawab kemudian. Kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i memang tidak sampai. Tapi kalau mengikuti pendapatnya Syafi'iyah. Berbeda, Pak. Ada Syafi'i, ada Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'inya. Kalau Syafi'iyah, orang-orang yang bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jadi tidak harus sama pendapatnya itu. Intinya, kita ini mengikuti Imam Syafi'i, apa mengikuti Syafi'iyah. Nah, yang betul di dalam masalah tahlil. 1 sampai 7, 40, sampai haul. 1 tahun. Kita ini mengikuti Syafi'iyah. Bukan mengikuti Imam Syafi'i. Di dalam kitab apa ini? Di dalam kitab boleh bapak-bapak baca. Di dalam kitab Faidul Khabir karya Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bapak harus tahu. Nanti kalau ada orang masuk ke kampung sini, bid'ah haram. Mana dalilnya? Bapak nggak tahu, nanti yang kasihan itu, Pak, adalah tetangga-tetangga kita yang tidak paham agama, akhirnya nanti dengan mudahnya mengatakan budaya kita yang tahlil itu hapus. Karena bid'ah. Karena hukumnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau seperti ini, nanti nggak ada, Pak. Nggak ada lagi nanti tahlil itu. Padahal tahlil itu enak, Pak. Di rumah saya kemarin ini, berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. 4 orang meninggal. 7 hari selesai, langsung mulai. Lanjut lagi. 7 hari selesai, mulai lagi. Sampai 4, Pak. Jadi kalau malam nggak usah masak. Mun tahlil, panjenengan kadang-kadang harus autang. Ini salah, Pak. Salah, Pak. Jadi mun beda orang sedek, tinggal, Pak. Mun orang miskin, Pak. Orang miskin, cek sampai autang gara-gara tahlil. Salah nih. Mun sampai pas autang banyak bisa jadi haram, Pak. Si nomor 2, gelek. Mun panjenengan berbaan doa, beriin nase, elang. Kefokusan. Ini bisa salah, Pak. Si nomor 3, masyarakat umum, mah. Jangan kemudian menilai makanan-makanan tahlil itu. Allah tak nyaman. Allah segoni. Ada empon, Pak. Orang nggak disekan sedekah. Namanya sedekah tak wajib, Pak. Sedekah ini kok hukumnya sunat. Kemampuan sesuai kemampuan. Nangki mencoman. Misalnya Pak bada orang sedek. Pak mampunya cuman aing pote. Lebih bagus daripada panjenengan utang. Mati 2 kali, Pak. Keluarganya sedek. Pagi memate aja mungkin sekoni. Ngasih nih, Pak. Ini yang perlu kita galakkan sekarang. Yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat bahwa tahlil itu sekedarnya asal kita doa dengan khusyuk itu lebih baik. Jadi itu salah, Pak. Itu bid'ah namanya. Yang tidak ada dalilnya. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah melakukan, tapi ada dalilnya, bisa kita ambil, tarik ke dalil dasarnya, maka bisa menjadi tidak bid'ah. Nah, yang baik, bagus adalah kita, ini ya, Pak, kata Allah, waliyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Baik ibadahnya, tapi tidak paham agamanya, tidak paham ilmunya, ditolak, Pak. Atau paham agama tapi tidak baik amalnya, ditolak juga. Jadi yang dimaksud dengan
ahsanah itu yang diterima itu adalah ketika kita paham agama dan melakukan amalnya dengan baik, maka insya Allah baik. Sebab itu saya sampaikan tadi, tahlilnya baik, tapi kalau kita tidak tahu hukum dan ilmunya akan percuma, ditolak oleh Allah. Atau kita ini baik dalam melaksanakan tahlil, tapi kita tidak tahu ilmunya juga sama, Pak. Jadi Bapak harus tahu hukumnya, baik amalnya, insya Allah akan diterima oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Allahu a'lam. Nah, kaum muslimin, ya itu tadi penjelasan dari Gus Najib, kaum muslimin. Dan cukup jelas, bahkan sangat jelas, beliau sampaikan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, ya bahwasanya amaliyah tahlilan, mengirimkan pahala untuk mayat, itu tidak sampai. Ya, cukup jelas kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau kita menyimak penjelasan Gus ini tadi kaum muslimin, bahwa ada perkara-perkara yang ini biasa terjadi di tahlilan. Ya, akan tetapi perkara ini sangat dibenci oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, ketika sibuk berdoa, kemudian ada yang sibuk mengeluarkan makanan. Ya, itu dibenci oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Perkara seperti itu dibenci oleh Mbah Hasyim Asy'ari kaum muslimin. Ya, ketika berdoa di acara tahlilan, kemudian banyak yang ngurusi masalah makanan. Itu dibenci. Sementara kalau kita lihat realita, itu banyak hal yang terjadi di acara tahlilan itu yang lebih parah dari itu sebenarnya kaum muslimin. Ya. Pada realitanya kalau kita melihat acara tahlilan, ya, kami tahu karena kami dulu juga pengamal tahlilan. Ya, banyak orang yang ketika membaca Al-Quran kemudian mereka ngobrol, ya, tidak mendengarkan bacaan Al-Quran. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apabila Al-Quran itu dibacakan maka diam, dengarkan. Agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat. Ya. Tapi banyak yang ngobrol, bahkan sambil rokokan. Bahkan tidak sedikit sambil ngobrolnya ngobrol-ngobrol masalah kemaksiatan. Ya. Kemudian banyak orang yang mengikuti ritual tahlilan akan tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Tidak sholat. Banyak ini kaum muslimin. Ya. Ikut acara tahlilan tapi nggak sholat. Ikut acara tahlilan tapi nggak nutup aurat. Ikut acara tahlilan tapi maksiat berkarat. Ini banyak terjadi kaum muslimin. Ya. Padahal meskipun dia sholat, menutup aurat, ya, akan tetapi ketika acara tahlilan, ketika berdoa mereka sibuk ngurusin makanan, itu sudah dibenci oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Apalah lagi ikut tahlilan tapi nggak melaksanakan kewajiban, nggak sholat 5 waktu, nggak nutup aurat. Ya. Bahkan ketika acara tahlilan berlangsung, ketika orang sibuk baca Al-Quran, mereka sibuk ngobrol, tidak mendengarkan Al-Quran. Ya. Dan ini banyak terjadi. Bahkan terkadang tuan rumah sendiri, ahli musibah sendiri, terkadang ketika berlangsung acara tahlilan, ya mereka cuma ngobrol. Mereka cuma ngobrol. Dan lebih parahnya lagi, ya, ahli musibah yang melaksanakan acara tahlilan, itu juga tidak melaksanakan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas seorang muslim. Dan itu banyak kaum muslimin. Ya. Jadi sudah sangat jelas. Ya, itu sangat tidak disukai oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Sangat dibenci oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Dan kalau kita simpulkan kaum muslimin dari penyampaian Gus ini, bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, acara tahlilan itu tidak disyariatkan. Imam Syafi'i tidak melakukan tahlilan. Jadi kalau Imam Syafi'i saja tidak melakukan tahlilan, tidak mensyariatkan tahlilan, bagaimana orang-orang NU yang mengklaim bermadhab Syafi'i akan tetapi tidak mengikuti pendapat Imam Syafi'i, tapi mengikuti pendapat orang-orang yang katanya mereka pengikut Imam Syafi'i. Ya, seharusnya kalau memang mereka pengikut Imam Syafi'i, ya ikut Imam Syafi'i, ikut pendapat Imam Syafi'i bahwa amaliyah tahlilan itu tidak disyariatkan. Semoga apa yang kami sampaikan di dalam video ini bermanfaat kaum muslimin, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus ini menjadi pencerahan bagi warga NU yang begitu keras membela amaliyah
tahlilan ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.